There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And nunca salam, nunca salam. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita hadirkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bertemu kembali di diskusi sharing time. Dan tidak lupa kita hanturkan sholawat serta salam hadirat Muhammad SAW yang telah diberikan kita dari zaman hingga zaman yang terang seperti saat ini. Dan tidak lupa juga kita sapa terlebih dahulu pada semua narasumber dan juga tamu kita pada hari ini dalam diskusi sharing time tentang beauty inside dan brave outside. Oke, pertama nih ada Syifa. Ya, ini kepala keputrian pada tahun 2015 Wakai UB nih. Syifa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah baik. Ya, sekarang lagi di Malang ya. Ya, Halo Syifa, gimana puasanya hari ini? Lagi puasa atau enggak nih? Perempuan nih ya biasa ya. Bisa nggak puasa? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua nih narasumber kita ada Ayuna. Apa kabar Ayuna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kepala keputrian tahun 2015 Wakai UB. Oke, yang ketiga ada tamu kita nih, Sakinah. Sakinah, apa kabar Sakinah? Alhamdulillahirrahmanirrahim baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik. Oke, nah. Oh iya, tidak lupa juga nih ada dua orang juga yang akan membantu kita sharing time pada hari ini, yaitu ada Hafizah. Ini operatornya nih sharing time pada hari ini. Hafizah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, yang ketiga. Selanjutnya ada Urahma juga nih. Urahma, apa kabar? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah, oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan sharing time. Ini khusus Ahwat ya, sharing time. Di mana sharing time ini adalah diskusi santai aja gitu, ya. Tentang suatu tema ya. Salah satu prokernya Dahwa Kampus tentang suatu tema yang akan kita bahas. Dan setiap minggunya, setiap 2 minggu sekali itu berbeda-beda ya tema-temanya. Dan tidak kalah menariknya gitu. Oke, pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang beauty inside, brave outside. Nah, kenapa kita membawa tema pada hari ini? Karena seperti kita ketahui tanggal 21 April kemarin, itu adalah hari Kartini. Jadi kita ingin masih ada euforianya gitu ya, bahas tentang Kartini, bagaimana keberaniannya, dan juga sifat wanita atau muslimah gitu dalam Islam dan juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, itu sekilas tentang tema pada hari ini. Oke, kita langsung mulai ini tanya-tanya nih. Langsung aja ya. Oke, kita langsung tanya-tanya. Gimana nih tentang tema pada hari ini? Menurut Syifa nih, tema hari ini tuh gimana sih? Apa yang pertama kali terpikirkan tentang tema hari ini? Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, Tema hari ini tentang muslimah ya, karakter muslimah, bagaimana dia eh, berani ya, seorang muslimah itu mulai karakter yang berani, tangguh, juga beauty inside ya. Apa yang indah di dalam itu adalah eh, akhlak yang akan membentuk seorang muslimah itu sendiri. Seperti itu. Kalau kita lihat-lihat ya, kalau saya ini kalau dikasih tema seperti ini tuh langsung terbayangnya itu para sahabiah. Salah satunya adalah Masya Allah. Nusaibah ya. Nusaibah ini ya langsung ikut terjun dalam medan perang secara langsung seperti itu, berhadapan langsung muka dengan muka gitu langsung dengan kaum kafir Quraisy. Masya Allah. Itu adalah mereka-mereka yang muslimah ini tidak mau kalah untuk mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki, karena jihad itu adalah yang paling tinggi saat di zaman Rasul ya, jihad fisabilillah yang langsung perang. Oke, Namun para muslimahnya zaman Rasul ini iya benar. semangat sampai bertanya gitu. Oke. Kalau buat Sakina nih, apa yang pertama kali terbayangkan dengan tema pada hari ini ketika mendengar kita akan membahas tema Beauty Inside Brave Outside nih? Apa yang terbayangkan ketika mendengar tema pada hari ini? Gimana nih Sakina, gimana nih pendapatnya? Kalau dari aku tuh langsung terbayang gitu ya, gimana muslimah-muslimah tadi yang disebutin sama Syifa itu, gimana cara muslimah itu sebenarnya kita sebagai wanita juga, kita nggak kita tuh nggak kalah gitu dari laki-laki, kita tuh juga bisa melakukan hal-hal yang sama derajatnya, jadi tidak membedakan mana laki-laki mana perempuan. Jadi Beauty Inside Brave Outside ini benar-benar cara gimana kita tuh sebagai wanita gitu menaklukkan kehidupan kita sehari-hari dan menjalankan kewajiban-kewajibannya gitu dari aku. Oke, benar banget ya. Jadi dari dua kesimpulannya ini sama-sama gimana sih kita perempuan nih lebih pede gitu ya. Nggak kalah kok, kita bisa nih dapat pahala yang lebih banyak juga gitu. Tapi tidak berarti kita merendahkan kaum yang lainnya gitu ya. Jadi, nah sebenarnya muslimah ini berarti beauty inside kan, ada kecantikan dalam diri sendiri, mana bisa kita sebut dengan akhlak gitu ya, akhlakul karimah. Nah, bagaimana sih pandangan agama Islam tentang pribadi seorang muslimah itu? Mungkin bisa dibahas dulu nih dari Ayuna, bisa dibahas duluan nih, gimana sih pandangan Islam terhadap seorang muslimah gitu, maksudnya pribadi seorang muslimah yang baik bagaimana? Bisa disampaikan oleh dulu. Bismillah. Kalau aku melihatnya ya, Islam itu mandang wanita gitu ya, mandang kita perempuan udah sebegitu mulianya banget. Jadi nggak cuma beauty outside-nya doang gitu, bukan secara fisik, tapi Islam tuh mandang kita yang wanita itu cuma bukan sekedar nilainya dari fisiknya aja, tapi wanita itu dinilai dari insight-nya gitu. Ya kayak tadi akhlakul karimah gitu ya. Terus juga kecerdasannya, intelektualnya gitu. Ya, bener banget. Betul lah Islam. Jadi Islam tuh betul-betul adil lah gitu. Adil terhadap perempuan, terhadap muslimah gitu. Khususnya kita sebagai muslimah. Oh iya, betul banget ya. Jadi pandangan tentang Islam. Oh, bagaimana dengan Syifa nih? Pandangan Islam tentang pribadi seorang muslimah itu seperti apa? Kita ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya di mata Allah gitu ya, muslim maupun muslimah itu kan sama aja, laki-laki maupun perempuan itu sama. Yang membedakan kita nantinya adalah bagaimana
iman dan takwa kita. Walaupun nanti dalam secara fikih sendiri akan ada beberapa hal yang membedakan, gitu. Di mana hal ini ternyata justru mengangkat derajat dari wanita tersebut. Bahkan muslimah saja gitu ya, jihadnya muslimah itu yang setara dengan laki-laki itu adalah pergi haji gitu. Bagaimana kemudian juga Oke. Oke, nah terus tuh kita kan tadi tuh sudah tahu nih apa aja sih pandangan Islam mengenai pribadi seorang muslimah itu bagaimana. Nah, terus tuh pernah ada nggak sih pengalaman dari Usakina, misalkan nih Usakina pernah nggak ada pengalaman tuh kapan dan bagaimana sampai pernah mikir nggak ada di fase duh kayaknya harus berubah nih jadi lebih perempuan yang lebih baik dan lain sebagainya itu pernah ada nggak pengalaman seperti itu jadi yang membuat step-step buat beauty insight itu semakin tinggi. Nah itu bagaimana untuk Usakina? Oke, kalau dari aku pasti setiap manusia tuh pasti lah punya apa ya fasenya turun gitu, down gitu, kayak ngerasa kok aku kurang maksimal ya dalam kayak menjalani sesuatu gitu. Kok mandangnya orang lain tuh bisa, sedangkan kok aku kurang bisa dan nggak sehebat orang lain gitu. Pasti adalah setiap orang punya fasenya sendiri-sendiri. Dan kalau aku tuh merasa gimana sih cara biar aku bisa ngerubah jadi diri aku yang lebih baik lagi itu menjadikan apa ya kelebihan orang lain tuh sebagai bukan sebagai diri sendiri dan ngebuat itu apa ya nggak harus karena setiap orang kan pasti punya kelebihannya masing-masing gitu. Gimana caranya biar di diri aku tahu kelebihan aku apa dan aku bisa mengoptimalkan di potensi yang aku punya gitu kalau dari aku. Oke, Masya Allah sekali. Jadi tetap berusaha gitu ya berubah menjadi lebih baik buat tingkatin beauty insight-nya. Oke, bagaimana dengan Ayuna nih tentang pengalamannya pernah nggak berada pasti ya di fase duh kayaknya harus menjadi lebih baik. Nah itu bagaimana sampai bisa ningkatin beauty insight-nya gitu. Kalau ditanya pengalaman ya, itu lebih kayak merasa di fase itu tuh pernah banget gitu. Mungkin nggak cuma sekali karena kadang ada faktor dari luar yang bikin ngerasa aku merasa kurang baik gitu dibandingkan orang lain. Nah ini pas aku ngebandingin diriku sama orang lain. Jadi aku ngeliat pencapaian orang lain. Terus di situ akhirnya bukan apa ada orang yang ketika melihat pencapaian orang lain kan insecure gitu kan. Kayak yang tadi Sakinah bilang, kok aku masih gini aja, kok orang lain udah gitu. Tapi ada kalanya ketika kita melihat orang lain itu, nah itu kita kayak memotivasi diri kita bukan sama kayak mereka gitu ya, bukan sama kayak apa yang mereka capai, tapi apa yang ingin kita capai dengan melihat apa ya, melihat kayak aku harus bisa nih apa namanya semangat lagi buat bisa menjadi lebih baik baik itu dari misalnya pencapaian dari segi akademik yang lagi ini ya aku lagi kebetulan lagi skripsi nih Oke, jadi lebih baik di bidang apapun tergantung teman-teman. Oke, terima kasih Wayuna. Bagaimana nih dengan Hifa pengalamannya itu gimana nih pengalaman? seharusnya harus selalu kita rasakan gitu ya enggak? Karena kita harus selalu lebih baik ya dari hari ke hari seperti itu ya.
Tapi akan ada perasaan seperti itu tentunya ketika ada tantangannya. Apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Kalau saya sendiri baru merasa mulai ingin benar-benar berubah itu ya, kalau dari masa jahiliyahnya lah bahasanya. Itu ketika bahkan ketika dari SD itu ya, saya ngelihat teman itu mulai. Pertama itu tadi sama kayak teman-teman dari teman-teman sendiri. Yang kedua adalah perubahan yang kedua itu terjadi ketika SMP. Itu tiba-tiba saja terjadi gitu ya. Dan mungkin bukan tiba-tiba juga ya, tapi memang sudah takdirnya Allah ya untuk mengilhamkan begitu ya, tiba-tiba untuk harus berubah, harus benar-benar pun gampangnya kalau misalnya kayak teman-teman diberikan tantangan ketika saya tiba-tiba diamanahkan menjadi seorang ketua keputrian gitu, itu kan menjadi sebuah tantangan juga. Nah, di situ kita pasti akan berusaha gitu ya untuk memberikan yang terbaik ya dalam setiap kehidupan kita, karena itu ketika diberikan tantangan yang kita tidak pernah mencoba sama sekali misalnya, atau tantangan yang sesuatu hal yang baru buat kita kayak gitu. Nah, itu justru itulah yang menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik. Karena itu harus selalu nyari tantangan itu untuk selalu ingin untuk menjadi lebih baik. Jadi harus ada tantangan dihadapin gitu ya. Oke, Masya Allah. Oke, nah jadi berhubungan dengan tantangan tadi, berarti kan ada perlu keberanian nih, ya kan? Keberanian, bahkan untuk menjadi lebih baik juga butuh keberanian. Nah, menurut semuanya nih, apa definisi muslimah yang berani itu seperti apa? Gitu. Mungkin dari Usakina dulu. Oke, kalau menurut aku menjadi muslimah yang berani itu sebenarnya berani melawan dari diri di dalam diri dulu, seperti melawan hawa nafsu gitu. Karena menurut aku kayak melawan hawa nafsu tuh nggak mudah gitu. Dan kayak gitu kayak ada tantangan-tantangan tersendiri yang datang gitu. Nah, cara kita berani yaitu ya dengan melawan hal-hal negatif yang dari diri kita terlebih dahulu. Kalau misalkan awalnya kita udah bisa nih berani ngelawan kayak tadi hawa nafsu dan segala macam yang bisa menghalangi diri kita, itu pasti kedepannya tuh kita jadi lebih pede dan berani dalam menghadapi beberapa kayak risauan dalam hidup gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, Masya Allah. Oke, buat Usakina juga nih. Menurut Usakina, muslimah yang berani seorang muslimah yang berani. Untuk muslimah yang berani ya. Tadi udah disebutin Kak Syifa sih ya sebenarnya Kak Syifa. Tapi ada tadi banget tadi pagi abis ikut salah satu kajian gitu ya. Terus diceritain ternyata di situ ada seorang pejuang dari Aceh, Kak Syifa. Kak Syifa ternotis gitu ya. Dari Aceh ya? Iya. Oh, saya kira loh. Yang ini loh, Siapa? namanya Kumala Hayati. Kumala Hayati. Iya. Sama itu juga orang model. Nah itu berani tuh apa ya? Jadi panglima perang ya istilahnya. Jadi panglima perang menghadapi Cornelis de Houtman. Jadi, aduh itu Masya Allah pemberani banget ya, selain Wahabiyah tadi ceritanya itu berani banget bisa menghadapi seorang laki-laki gitu ya. Kan biasanya orang Barat itu tinggi besar gitu. Itu dengan gagah beraninya tanpa ragu, tanpa rasa takut menghadapi orang-orang itu. Iya, Masya Allah.
Oke, ternyata Bu Syifa nih dari Iya. Aceh ya. Banyak ya juga di area Aceh ini. Kumalah Hayati masa kini. Insya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah, jauh-jauh. jauh juga dari Aceh, dan Aceh ini juga terkenal ya dengan pahlawan-pahlawan wanitanya yang cukup banyak gitu. Nah, kalau buat Bu Syifa sendiri, role modelnya apa tadi, sama seperti siap disebutkan atau Role Masya model Allah. dari bagaimana beliau bertindak dengan berdasarkan keimanannya seperti itu. Keimanan, Masya Allah. saya juga ketika mengetahui Laksamana Kumala Hayati itu, Masya Allah ya, beliau itu yang membangun balai untuk para janda-janda yang ditinggalkan suaminya berperang, jadi suaminya pada syahid di medan perang ya. Kemudian beliau ini yang membangun komunitas lah bahasa kita. Tapi komunitasnya nggak main-main ya, Wih, produktif dan bahkan juga menjadi pasukan perang juga bisa seperti itu dari para janda-janda yang ditinggal suaminya perang. Pasukan janda Kemudian ya satu Kak. lagi role modelnya tadi saya gitu ya. Iya, Masya Allah ya. Beliau itu adalah orang janda ya, iya, yang kemudian juga saya sempat benar-benar meneliti kehidupan beliau juga untuk Laksamana Kumala Hayati. Masya Allah. Yang kedua yang saya jadikan role model adalah orang tua saya, ibu saya sendiri. Karena saya bisa melihat langsung ya kehidupan dan keseharian beliau gitu ya. Kalau Khadijah kan saya nggak ngelihat langsung, saya cuma membacanya dari hadis aja. Jadi dari model yang saya contohkan langsung dari bagaimana tata bicara, bagaimana semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam memperjuangkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah gitu kan. Masya Menerapkan kalimat-kalimat Allah itu kalau yang realistisnya gitu lah bahasanya ya, itu dari ibu saya sendiri. Allah. Langsung menyaksikan ya Kak. Iya, benar banget ya. Disaksikan. Iya, Ibu alhamdulillah ya Allah berikan kesempatan seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, terus tuh, nah udah punya role model ya, udah punya role model. Tentu tuh gak cuma teori doang nih, pasti tuh pas pengalamannya ada aja gitu hambatan mungkin ya dalam diri sendiri terkait takut gitu dalam melangkah atau bahkan merasa insecure gitu buat ningkatin beauty inside. Jadi beraninya tuh beauty inside-nya belum naik-naik juga, dan breath outside-nya juga gak ikut-ikut naik nih. Nah, itu pernah ada pengalaman sampai di tahap seperti itu, dalam takut melangkah, itu seperti apa? Mungkin dari Hayuna. Takut melangkah. Takut melangkah pernah sih, pernah. Jadi pengen memulai sesuatu. Takut sebenarnya overthinking ya. Overthinking kayak mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Bisa nggak ya aku melakukan ini, bisa nggak ya aku berubah jadi lebih baik. Gimana kalau misalnya aku nanti berubah gitu. Pas itu sebelum apa ya istilah sekarang sebelum hijrah gitulah ya. Kalau aku hijrah terus aku pakai pakaian yang kayak gini, nanti teman-temanku bakal ngajarin aku nggak ya? Jadi itu overthinking. Akhirnya buat ngelangkah ke sana jadi terhambat. Cuma apa ya, balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau niatnya udah kuat gitu ya, niatnya udah pasti udah bulat gitu. Terus niatnya udah bismillah gitu ya karena Allah, itu ya insya Allah bisa ngatasin apa namanya takut ngelangkah itu tadi. Ya itu sebabnya karena overthinking kita. Overthinking tuh bener-bener ya, kayak masalah semua orang.